Pengujian model ini dilakukan 2 kali. Pertama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin pada tanggal 24-26 Agustus 2023, di mana menghadirkan seorang praktisi dan juga akademisi, Dr. Melda Said. Untuk diketahui dulu bahwa rancangan model pohon ini bersumber dari Quran Surat Ibrahim ayat 24. Akar yang menghujam ke dalam bumi, kemudian batang yang menjulang tinggi, dan menghasilkan buah dan setiap musim yang bermanfaat. Jadi 3 kekuatan dari model ini adalah menggunakan akar yang kuat, batang yang terus bertumbuh, dan buah daun yang selalu ada pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Kira-kira inilah prototipe model yang kemudian kami tawarkan, di mana pohon memiliki akar, batang, buah, dan daun. Prototipe model ini menceritakan bagaimana bahwa fungsi akar itu memang untuk menahan berdirinya tumbuhan, ya, yang apabila dianalogikan ini sama dengan fungsi dari fondasi sebuah bangunan. Dan analogi ini diharapkan pada sumber daya manusia, bahwa manusia harus punya akar atau fondasi dalam mencapai suksesnya, memahami potensi diri layaknya dengan fungsi akar dan fungsi buah. Ini suasana di mana terjadi dialog forum FGD dengan narasumber. Narasumber mengeluarkan pendapat bahwa dengan pengalamannya di dunia praktisi, sebagai praktisi sumber daya manusia dan juga akademisi, Dr. Melda Said berpendapat bahwa memang akar itu sangat tepat untuk dijadikan sebagai fondasi atau analogi atau filosofi untuk membangun akar sukses manusia. Demikian juga batang yang disimbolkan dengan pilar-pilar atau tiang bagi tempat atau menjadi acuan orang untuk bertumbuh di dalam bisnis dan kegiatan-kegiatan keprofesiannya yang lain. Juga di dunia akademik, seorang dosen mesti harus terus memiliki tiang yang kuat, ya, yang bertumbuh, yang menyebabkan tidak sekedar menjadi dosen, tetapi juga terus mampu mengembangkan diri. Dan ini adalah fungsi dari batang. Batang itu secara harafiah dia memiliki fungsi sebagai penopang tumbuh-tumbuhan. Dan inilah kemudian juga dalam fungsi tiang atau kolom dari sebuah bangunan yang membentuk bangunan, dia menyangga, dan dia juga harus menopang beban sendiri. Analoginya dalam FGD ini dihasilkan bahwa manusia harus punya batang yang kuat, tiang yang kokoh, dan memiliki setinggi-tinggi dan visi sumber daya manusia yang harus semakin besar dan terus bertumbuh. Ya, ini di sesi di mana narasumber yang ada di Jakarta dan tim FGD yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang berfoto bersama setelah mengambil beberapa kesimpulan dan pandangan-pandangan dari forum. Dan forum juga menyambut baik tentang pendapat ini, dan mereka terinspirasi dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang muncul dalam forum ini, bagaimana mengembangkan dirinya ke depan yang lebih baik. Dan asumsi-asumsi selama ini penelitian hanya dibatasi oleh ruang gerak. Mereka berpendapat bahwa ide penelitian ini rancangan model pohon pengembangan sumber daya manusia yang kata kuncinya atau fondasi atau inspirasinya awal diambil dari Al-Quran ini memberikan inspirasi yang sangat baik buat peserta forum FGD. Kemudian terkait dengan daun juga memiliki
fungsi yang sangat luar biasa pada tanaman. Ya, ternyata dunia adalah pertumbuhan tanaman, perlindungan diri, dan dia juga proses fotosintesis terjadi. Demikian juga buah ya, buah dia tempat menyimpan cadangan makanan, sumber air dan gizi, juga sebagai alat perkembang biakan. Analoginya adalah manusia membangun pola pikir yang adaptif dengan lingkungan tempat dia bekerja. Ini suasana di mana ketua peneliti menghadiahkan doa cenderamata kepada ketua STIE Banjarmasin berupa cenderamata penelitian dan 2 buah buku karya ketua peneliti. Ini kesempatan kita berfoto bersama di sana, dan mereka bertahan ya dari pagi sampai pukul 4 sore. Ini suasana di mana STIE Banjarmasin juga inisiatif membuat spanduk. Jadi kita memiliki 2 spanduk pada saat itu. Dan yang kedua, ya, dan inilah hasil output dari prototipe model pohon pengembangan SDM hasil dari FGD di STIE Banjarmasin. Pohon secara lengkap ada memiliki akar yang sangat kuat, dan pilarnya ada 6 pilar. Kemudian ada buah dan daun yang bersumber dari Quran Surah Ibrahim ayat 24. Ini simbolisasi akarnya ya. Ini dikembangkan oleh tim pengembang kami dari peneliti yang merupakan mahasiswa atau lulusan S2 arsitektur dari Institut Teknologi Bandung. Nah, ini adalah simbolisasi dari batang ya, batang dan ranting-rantingnya, dan kemudian ini adalah secara lengkap buah dan daun-daunnya. Dan kemudian ini dilanjutkan ya, model yang kami dapatkan, prototipe yang kami dapatkan di Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 9-10 September 2023 kami lakukan FGD kembali di Bogor, di Big Land Sentul Bogor ya. Ini dihadiri oleh Dr. Yayan Hadiat yang merupakan praktisi SDM selama 30 tahun di Napan Group, menangani SDM sejak staff sampai kemudian menjadi direktur SDM di Napan Group. Pendapat Pak Yayan Hadiat terkait dengan model tadi sangat menyetujui bahwa perumpamaan akar, batang, buah, dan daun ini adalah perumpamaan yang sangat baik, sangat tepat untuk dijadikan sebagai simbolisasi sumber daya manusia, karena belum ada dalam referensi-referensi ilmiah pengembangan SDM diambil dari perumpamaan tanaman. Dan beliau berpendapat bahwa lebih baik kalau dari sisi model tidak disebut pengembangan, tapi disebut dengan model pohon sumber daya manusia, atau kalau beliau mengatakan lebih bagus digunakan agar generik dengan kata istilah 3HR model ya, model pohon sumber daya manusia. Jadi kekuatan XR-nya yang paling penting, kekuatan HR-nya ya. Kalau pengembangan sumber daya manusia ini masuk ke dalam teknisnya. Dan ini sangat disetujui setelah perdebatan cukup alot oleh forum, bahwa kita fokus kepada 3HR model. Jadi yang dibuat model adalah bukan eksekusi manajemen, tetapi variabel-variabel penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan menemukan suksesnya. Sehingga ini bisa diadaptasikan nanti dengan pendekatan manajemen apapun yang digunakan oleh perguruan tinggi maupun institusi lain, karena tidak akan merubah dari
pendekatan atau kebijakan dari institusi atau perguruan tinggi, tapi kita support dari sisi HR atau sumber daya manusianya. Dan inilah output ya, perubahan prototipe ya, karena masukan-masukan dari juga beberapa wawancara terutama ahli tafsir hadis yang kami gunakan, bahwa simbolisasi yang paling bagus adalah menggunakan akar. Akar ini adalah simbolisasi dari iman yang menghujam ke dalam tanah. Seperti disebutkan dalam Quran surah Ibrahim 24, akar yang menghujam ke dalam bumi. Kemudian batang ini adalah simbolisasi dari Islam, dan kemudian buah daun ini adalah simbolisasi dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang bermanfaat bagi kehidupannya, karya-karya dan prestasinya yang merupakan bagian dari ihsan kehidupan manusia. Ya, simbolisasi akar yang menggambarkan bagaimana akar itu menghujam ke dalam bumi, kemudian memiliki akar-akar serabut yang menguatkan. Kemudian simbolisasi dari batang, bagaimana batang ini bertumbuh ya. Ini diperlihatkan potongan-potongan batang yang memiliki lingkaran tahun yang menggambarkan semakin banyak lingkaran ini menunjukkan usia pohon yang semakin banyak, dan ini merupakan values yang harus dimiliki oleh manusia dan kompetensi yang harus terus ditingkatkan sehingga dia akan bertumbuh dan terus membesar dalam keprofesiannya. Ini adalah simbolisasi dari buah daun, di mana buah daun selalu dihasilkan sepanjang tahun. Dia tidak menunggu satu masa, tapi selalu berkarya dimanapun dia berada dengan kekuatan keikhlasan yang dimiliki oleh seseorang.